Nah, mari kita uji, apakah Yesus Nazaret, anak tukang kayu yang miskin itu, benar-benar memiliki kualifikasi diri sama seperti Yahweh yang supranatural, gitu. Ada orang berkata bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Sekarang muncul banyak pertanyaan, kalau misalnya Yahweh itu adalah nama diri yang eksklusif, nama satu pribadi. Nah, di perjanjian lama beberapa kali kita temukan nats-nats yang menunjukkan bahwa Mesias yang akan datang itu adalah Yahweh sendiri. Ya. Seperti kalau misalnya kita lihat Sakaria 12 ayat 8 sampai 10, nubuatan tentang Mesias itu juga disebut Yahweh, Pak. Betul. Disapa dengan Tuhan. Begitu juga dengan Kurios atau Yahweh diterjemahkan dalam Septuaginta itu ya, banyak kali kita temukan itu menunjuk kepada Mesias, dan inilah yang menyebabkan ketika Yesus mengaku sebagai Mesias, orang Yahudi ramai-ramai ingin sekali membunuh dia. Nah, ada sekelompok teman-teman kita yang berdasarkan hal ini berkata bahwa kalau begitu Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Roh Kudus. Gimana Pak? Menurut Bapak, pernyataan Mesias dalam perjanjian lama yang disebut Yahweh itu apakah di argumentasi atau cukup untuk dipakai sebagai data yang bisa meyakinkan orang bahwa Yesus itulah Yahweh, Yesus itulah Bapa, Yesus itulah Anak? Gimana Pak menurut Bapak? Begini, kembali ke Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi itu, kata itu Tuhan, bunyi lengkap ayat itu adalah, bunyi benar ayat itu adalah, ayat 4 itu, Tuhan itu Allah kita. Allah kita, nah, Tuhan itu Esa. Perhatikan, Tuhan itu Allah kita, itu Yahweh. Kalau dalam bahasa, kalau kita menerjemahkan sesuai dengan bahasa asli, jadi Yahweh itu Elohim kita. Kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih komunikatif, Yahweh itu adalah yang berkuasa atas kita. Ya. Oke. Karena Elohim itu yang berkuasa lebih dari satu. Tapi Yahweh bersifat tunggal. Ya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang, berhenti di situ dulu, di frase itu, yang tunggal itu dia adalah ada di dalam pribadi yang lebih dari satu, Elohim itu, yang menjadi penguasa kita. Tetapi meskipun dia bersifat tunggal, bersifat jamak dengan im pada kata el, gitu, tetapi frase berikutnya itu menguncinya menjadi dia tunggal lagi, karena dikatakan di situ Tuhan itu Esa. Jadi ya, Ehad. Dia tunggal, jamak, tapi tunggal. Tunggal. Gitu. Ya. Nah, sampai di situ orang Ibrani bingung aja, kayak kita bingung aja. Gitu. Tapi di PB kan jelas ya bahwa jamak di samping Yahweh yang ada di dalam kejamakan yang tunggal itu, nanti kita tahu berdasarkan pewahyuan yang progres, ada oknum berbeda di luar Yahweh dalam kejamakan yang tunggal itu, ya, Bapa dan Roh Kudus. Oke, ini kesimpulan akhir saya ini, pernyataan saya terakhir ini saya lakukan bukan berdasarkan Ulangan 6 ayat 4, tetapi membicarakan Ulangan 6 ayat 4 dalam terang PB. Ya. PB, ya. Nah, lalu kita ke pertanyaan itu. Pertama, memang benar kalau kita mempelajari secara konkordatif PL ke PB tentang nama Yahweh itu memang Yesus dalam perjanjian lama. Nah, ada orang yang meragukan ketuhanan atau kealahan Kristus. Oh enggak, saya juga untuk kepentingan pembuktian ketuhanan Kristus, saya melakukan pembacaan Alkitab PL seperti yang saya buat terhadap 4 Injil tadi.
Saya menemukan 9.000 kata Yahweh ya dalam PL gitu. Nah, lalu yang bergabung dengan kan ada kata Tuhan Yahweh Elohim gitu. Dari 9.000 itu itu ada 5.156 yang dia berkombinasi dengan Elohim. Jadi Yahweh itu Elohim. Gitu. Artinya dia Allah. Jadi, nah waktu kita mempelajari ke PB, ada dua nats klasik yang secara tepat definite ya, membuktikan bahwa Yahweh itu adalah Yesus. Atau Yesus itu adalah Yahweh. Pertama, nanti bisa buka dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13-14. Itu nanti diakui oleh Kristus, orang yang pribadi yang ada dalam nyala api di semak itu, kan ditanya oleh Musa, kamu siapa? Aku adalah aku. Nah, kemudian ribuan tahun kemudian, kalau menurut tradisi, Pentateuch itu ditulis kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nah, lalu setelah itu 1530-an tahun kemudian muncul seorang yang lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Lalu suatu hari dia bincang-bincang dengan para ahli Taurat di Yerusalem. Lalu dia ngaku bahwa dia pernah ketemu Abraham. Abraham itu ada sebelum Keluaran tadi ditulis, gitu. Sebelum si Musa tadi itu, gitu. Nah, lalu mereka tanya dia, loh, kamu kok bisa ngomong gitu? Kamu kok bisa bilang ketemu Abraham, gitu. Lalu dia umur kan belum 50 tahun, gitu. Nah, anak muda dari Nazaret ini bilang begini, saya bilang sama kamu ya, sesungguhnya aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham ada, itu kira-kira 2000 tahun sebelum aku sudah ada. Ego emi itu sama dengan aku adalah aku. Ada dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-14 tadi. Jadi Yesus secara langsung dengan verbal ya menegaskan bahwa yang ngomong-ngomong dengan Musa melalui nyala api di semak itu adalah dia. Iya. Jadi benar-benar Yesus adalah aku ada. Gitu. Nah, tentu kita mengujinya. Karena itu kan hanya sebuah pengakuan verbal. Gitu. Ya, saya juga bisa mengaku saya presiden. Tapi di mana rumah saya? Apa kekuasaan saya? Dan pekerjaan saya setiap hari? Tentu itu akan menguji saya. Gitu. Nah, mari kita uji. Apakah Yesus Nazaret, anak tukang kayu yang miskin itu, benar-benar memiliki kualifikasi diri sama seperti Yahweh yang supranatural, gitu. Nah, saya mencatat 1282 data kealahan Yesus dalam 4 Injil saya katakan tadi. Nah, salah satunya adalah mujizat. Ya, mujizat itu dicatat oleh keempat Injil. Semua mujizat itu menunjukkan ketuhanan Kristus. Gitu. Lalu apakah itu yang 29 yang ditulis Matius, demikian pula 21 yang ditulis Markus, 23 yang ditulis Lukas, dan 7 yang ditulis oleh Yohanes. Semuanya tujuannya menunjukkan dia Tuhan atas semesta, atas penyakit, terus dosa, dan terakhir adalah terhadap kematian. Ketika dia bangkitkan Lazarus, Yohanes 11. Gitu. Nah, kalau misalnya mengukur atau menakar keilahian Kristus dari kemampuannya melakukan tanda-tanda ajaib, itu juga tidak begitu valid. Karena nabi-nabi lain juga melakukan hal itu. Saya tadi sudah mengkaji dia dari sudut gramatikal, bahwa dia benar Allah. Jadi dari sudut gramatikal terbukti, dari sudut perilakunya, karya-karyanya benar. Gitu. Tapi bagaimana dengan eksistensinya? Salah satu
bukti kekekalan, bukti kealahan itu adalah, kualifikasi kealahan adalah kekal. Dia nggak boleh berhenti eksistensinya. Gitu. Nah, bagaimana dengan Yesus? Nah, itu yang saya katakan tadi. Di titik mati pun dia membuktikan dia Allah. Ketika tidak ada sesuatu pun yang dapat menaklukkannya. Adam mencapai umur 930 tahun, lalu mati. Set mencapai umur 913 tahun, lalu mati, dan mati. Mati mereka itu jelas, gitu. Bahwa mereka mati karena dosa. Karena ketidakmampuan bertahan terhadap masalah. Siapapun sampai hari ini, pendiri agama manapun, gitu. Mati karena kelemahan. Mati karena dosa, gitu. Tapi Yesus beda, gitu. Dia memang mati, tetapi jelas Alkitab berkata bahwa kematiannya bukan karena cemeti, bukan karena tinju, bukan karena salib, bukan karena dia kehabisan darah, bukan. Murka Allah pun tidak dapat mematikannya. Dia mati karena Filipi 2 ayat 5. Ia mengosongkan dirinya sendiri. Ia menyerahkan nyawanya sendiri. Untuk apa? Sebuah misi penyelamatan. Tetapi dia tidak berhenti di situ loh. Hari yang ketiga, faktanya ini hari Minggu kan. Tadi pagi dia bangkit 2000 tahun yang lalu. Gitu. Nah, itu sebabnya. Iya, kalau silakan Pak, lanjut Pak. Saya mau bilang, mau nambah tadi. Iya, itu sebabnya, sorry ya, nanti ditambah, ingat ya ditambah. Itu sebabnya, waktu dia bangkit, lalu di ayat ke-18 Injil Matius 28 tadi dia berkata, segala kuasa di sorga, di bumi ada padaku. Mengapa? Karena Yahweh tadi itu, Yahweh PL itu ada dua sifat dasarnya. Pertama, dia transenden tapi imanen. Gitu. Dia adalah kekudusan, kemuliaan yang transenden, tetapi oleh kasih karunia-Nya ia ada dan menempatkan dirinya sebagai Allah umat Israel. Itu dilakukan atau dipuncaki oleh dia di dalam Kristus Tuhan dengan imanensi yang sampai kepada tahap mati bagi kita. Wah, nggak ada pribadi begitu. Ya, dia masuk menjadi satu dengan kita sampai di tahap mati, tetapi dia bukan mati karena inferioritas, tapi dia mati karena misi penyelamatan. Lalu dia bangkit. Itu sebabnya dia berkata, segala kuasa di sorga di bumi ada dalam tanganku. Jadi Yesus memenuhi syarat itu. Kesamaan dengan Yahweh sebagai memiliki kualifikasi transenden dan imanen. Ya.